Oke, selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita bakal bongkar satu teka-teki yang, jujur aja, sering banget bikin investor di sektor emas kejebak. Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya perusahaan yang cadangannya cuma 1 juta ons emas, kok bisa dibilang lebih kaya daripada yang punya 100 juta ton? Angkanya kan jauh lebih kecil. Nah, ini dia yang namanya jebakan angka, dan kita akan bedah tuntas sekarang. Oke, kita mulai dari sumber masalahnya, jebakan angka. Banyak banget investor, bahkan yang udah pengalaman, sering kepleset di sini. Lihat angka besar, langsung mikir, wow ini pasti nilainya gede banget. Padahal, ceritanya nggak sesederhana itu loh. Coba deh kita lihat slide ini. Kalau kita cuma bandingin tonasenya aja, AMMN dengan 705 juta ton itu kelihatan kayak raksasa yang nggak ada tandingannya kan? BRMS di 159 juta ton juga kelihatan gede. Terus Antam dengan 0,8 juta ton di Pongkor jadi kelihatan kecil banget. Nah, disinilah letak jebakannya. Kalau kita langsung bandingin angka-angka tonase ini, itu kesalahan fatal. Kenapa? Karena kita sebenarnya nggak lagi ngebandingin apel dengan apel. Kita lagi ngebandingin dua hal yang sama sekali beda. Biar gampang ngertinya, kita pakai satu analogi sederhana aja. Analogi ini bakal mengubah cara pandang kita total. Kita sebut saja analogi mutiara versus karung tiram. Jadi gini, tonase biji yang angkanya jutaan ton itu, anggap aja itu jumlah karung tiramnya. Kita tahu kita punya banyak banget karung. Kelihatannya impresif, tapi itu baru volume batuannya aja. Kita sama sekali belum tahu ada berapa banyak mutiara atau emas murni di dalam setiap karungnya. Nah, sebaliknya, cadangan yang satuannya ons, inilah mutiaranya. Ini adalah ukuran yang pasti. Jumlah emas yang sudah terbukti ada, dan secara ekonomi bisa kita ambil. Angkanya itu langsung nunjukin nilai sebenarnya. Jadi, kelihatan ya bedanya di mana. Tonase itu soal potensi, kayak kotak misteri. Sebaliknya, ounce itu soal kepastian, nilai yang udah terbukti. Ingat baik-baik ya, tonase itu karung, ounce itu mutiara. Tanpa tahu kadar emasnya berapa, 100 juta ton batu bisa jadi nggak ada apa-apanya dibanding sejuta ton batu yang isinya emas semua. Oke, sekarang kita udah lebih paham kan? Yuk kita balik lagi lihat perusahaan-perusahaan tadi. Tapi kali ini kita pakai kacamata baru kita yang lebih jeli. Nah, ini dia intinya. Di slide ini semuanya jadi terang benderang. Sekarang kita bisa lihat dengan jelas siapa yang lagi ngomongin mutiara dan siapa yang baru pamer karungnya. AMM dan PSAB, mereka ngasih kita angka pasti dalam ounce. Sementara BRMS dan Antam, mereka masih melaporkan jumlah karung alias tonase bijinya. Jadi, poin utamanya adalah kita cuma bisa bikin perbandingan yang adil kalau satuannya sama. Membandingkan 6,3 juta ons emas punya AMMN dengan 159 juta ton batu punya BRMS itu ya jelas gak nyambung. Nah, ini baru perbandingan yang benar. Kalau kita fokus ke perusahaan yang melaporkan mutiaranya, baru deh kita bisa bandingkan. AMMN punya 6,3 juta ons, PSAB punya sekitar 2,4 juta ons. Sekarang perbandingannya jadi jelas dan adil, karena basis nilainya sama. Tapi, tunggu dulu. Ceritanya belum selesai sampai di sini. Tahu siapa yang punya mutiara paling banyak itu, baru setengah dari analisis. Ada satu faktor lagi yang sangat krusial dan sering banget dilupain orang. Waktu. Kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Punya cadangan emas yang udah terbukti, ibaratnya punya gudang penuh mutiara, itu jelas luar biasa. Tapi, itu semua bisa jadi percuma kalau ternyata kita kehabisan waktu untuk mengambilnya. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang super penting untuk analisis selanjutnya. Setelah kita tahu berapa banyak mutiara yang mereka punya, pertanyaan berikutnya adalah berapa lama izin tambang mereka berlaku? Kita tuh kan sering banget ya silau sama angka cadangan emas yang gede-gede. Tapi ada satu faktor yang sering banget kelewat, padahal penting banget, waktu. Seberapa panjang sih napas legal sebuah perusahaan buat ngeruk harta karunnya? Nah sekarang kita bakal bedah nih, bom waktu perizinan di sektor tambang emas. Analogi ini, wah kena banget sih. Punya cadangan emas raksasa tapi izinnya mepet itu persis kayak punya gudang yang isinya barang mahal semua, tapi kontrak sewanya bentar lagi habis. Ini resiko fatal yang sering tersembunyi. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang punya napas paling panjang? Oke, kita langsung masuk ke contoh kasus pertama ya. Coba bayangin, sebuah gudang yang melimpah ruah isinya, tapi di atas pintunya ada jam digital yang terus berdetak mundur, tik-tok menuju akhir masa kontrak. Kita mulai dari yang paling gede dulu ya, sang raksasa AMMN.
Kalau kita ngomongin soal skala cadangan biji di satu lokasi aja, wah perusahaan ini susah banget dicari tandingannya. Coba deh, dengerin baik-baik angkanya. 705 juta ton. Itu total cadangan biji cuma dari satu lokasi mereka loh, Batu Hijau. Angka segitu udah cukup buat nunjukin kalau mereka ini memang raksasa di industrinya. Iya, jelas ini harta karun yang luar biasa. Tapi, kan selalu ada tapinya ya kan? Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Dan inilah dia bom waktunya. Izin usaha pertambangan khusus atau IUPK utama AMMN itu akan selesai di tahun 2030. Buat ukuran tambang kelas dunia dengan cadangan segitu banyaknya, tahun 2030 itu deket banget loh. Deket banget. Oke, sekarang biar lebih kebayang, kita bandingin langsung yuk. Kita bakal ukur napas legal dari para raksasa ini. Siapa yang staminanya paling kuat buat lari paling jauh. Lihat deh, di peta waktu ini, bedanya kelihatan jelas banget kan? AMMN di 2030, PSAB oke lah sedikit lebih jauh di 2033. Tapi habis itu, lihat deh lompatannya. ARC sampai 2041, dan BRMS bahkan sampai 2052. Ini bukan cuma beda beberapa tahun, ini beda landasan pacu yang fundamental banget buat operasi mereka. Gini deh, biar gampang, kita pakai perumpamaan pelari aja. AMMN itu ibarat pelari sprinter. Tenagannya gede banget, cadangannya raksasa, tapi lintasannya pendek. Sementara itu BRMS sama ARC itu lebih kayak pelari maraton. Napas legalnya panjang banget, jadi mereka punya banyak waktu buat gali semua cadangan mereka. Terus, PSAB gimana dong posisinya? Nah, dia ini ada di tengah-tengah. Kayak pelari jarak menengah gitu. Tapi seperti yang bakal kita lihat, PSAB ini punya kerumitannya sendiri. Oke, sekarang waktunya kita lihat lebih dalam lagi. Soalnya tanggal-tanggal kedaluarsa tadi itu belum cerita lengkapnya loh. Ada detail-detail penting yang tersembunyi di balik angka itu. Cuma buat ngingetin lagi ya, IUPK atau izin usaha pertambangan khusus itu, ya ibaratnya surat izin mengemudinya perusahaan tambang. Tanpa surat ini, cadangan segunung pun gak ada artinya. Kita balik lagi ke AMN. Tanggal 2030 itu emang bukan akhir dari dunia. Masih ada opsi perpanjangan 2 kali 10 tahun. Jadi secara potensi, napasnya bisa sampai tahun 2050. Tapi ingat ya, kata kuncinya di sini adalah opsi, bukan sesuatu yang udah pasti di tangan. Ada syaratnya. Nah, sekarang kita lihat PSAB. Di sini nih yang bikin situasinya agak unik. Aset utama mereka di Indonesia, oke lah, aman sampai 2033 dan 2034. Tapi lihat yang ini, aset penjom. Mereka ada di Malaysia, dan izinnya habis tahun 2030. Ini bukan cuma soal waktu, tapi juga soal hukum. Mereka harus berurusan dengan dua aturan main yang beda, dan itu nambahin lapisan risiko lagi. Jadi intinya apa? Intinya, tanggal kedaluarsa izin itu resiko yang gede banget, dan nggak bisa dianggap remeh. Sekalipun ada opsi buat perpanjang, itu tetap sebuah ketidakpastian, sesuatu yang harus dikelola sama perusahaan dan harus jadi pertimbangan investor. Oke, jadi dari semua data dan perbandingan tadi, apa sih pelajaran utama yang bisa kita ambil tentang pentingnya napas legal ini? Yuk, kita rangkum poin-poin utamanya. Pertama, cadangan gede itu percuma kalau nggak ada waktu buat nambangnya. Simple. Kedua, napas legal tiap perusahaan itu beda-beda jauh. BRMS dan ARC itu pelari maraton, sementara AMMN itu sprinter yang harus ngejar waktu. Dan yang ketiga, punya aset di negara lain kayak PSAB, itu artinya nambahin risiko hukum dari negara tersebut. Nah, dari sini muncul satu pertanyaan penting buat penutup. Kalau izin udah aman, napas udah panjang, terus apa? Apa peran mereka sebenarnya di lapangan? Apa mereka ini tipe penyerang yang agresif cari gol, atau malah jadi penjaga gawang yang fokusnya bertahan? Nah, itu yang bakal kita bedah di pembahasan selanjutnya. Oke, izin tambang itu satu hal, tapi cara main di lapangannya, wah itu cerita yang beda banget. Kalau kita ngomongin soal saham-saham emiten emas, nggak semua perusahaan itu ngejar gol dengan cara yang sama loh. Yuk kita coba bedah strategi mereka, tapi pakai kacamata sepak bola. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau saham-saham emas ini kita jadiin satu tim sepak bola impian, kira-kira siapa yang paling pantas jadi strikernya? Jadi ujung tombak pencetak gol? Jawabannya, serius deh, bakal bikin kita ngelihat mereka dengan cara yang sama sekali beda. Oke, kita mulai dari lini paling depan ya, para penyerang tajam. Ini tipe-tipe perusahaan yang misinya tuh simple banget. Cetak profit seefisien mungkin, sekarang juga. Nggak pakai lama, nggak pakai ribet. Yang penting, gol. Dan penyerang pertama kita adalah RC. Kalau di sepak bola, gaya mainnya ini persis kayak poacher. Tahu kan? Striker yang nggak banyak gaya, tapi begitu ada di kotak penalti, mematikan. Nah, lihat deh statistiknya.
Ini benar-benar nunjukin DNA poacher sejati. Performanya gila. Dari rugi bisa balik jadi untung 71 juta dolar. Itu kan naluri gol yang tajam banget. Terus finishingnya, net margin 21,63%. Itu klinis banget untuk industri ini. Dan mereka tuh nggak nunggu bola loh. Lihat agresinya, capex-nya 17,8%. Artinya mereka aktif banget investasi buat nyari celah, buat nyiptain peluang gol berikutnya. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin Archie. Dia itu tipe striker yang gak mencolok tapi tahu persis kapan harus lari ke ruang kosong dan gol. Jadi Archie itu gak perlu jadi yang paling gede atau paling banyak gaya, fokusnya cuma satu. Setiap peluang di kotak penalti mereka, yaitu tambang tokat tindung, harus jadi profit. Simple, efisien, dan mematikan. Oke, geser dikit di lini serang, ada pemain yang gayanya beda banget. Namanya PES AB. Kalau Archie tadi finisher, nah PES AB ini lebih ke penyerang kreatif. Semacam trequartista, cerdas mainnya. Coba kita lihat statistiknya. Marginnya oke lah, 17,73%. Tapi coba lihat kolom visinya. Arus kas operasinya 128,8 juta dolar, sementara laba bersihnya cuma 39,3 juta. Ini artinya apa? Artinya profit mereka itu bukan cuma angka cantik di laporan, tapi beneran jadi duit cash yang masuk ke kas perusahaan. Real money. Dan staminanya, lihat deh, capex-nya rendah banget, cuma 4,39%. Nggak perlu lari pontang-panting buat cetak gol. Ini baru namanya efisiensi. Kutipan ini juga ngena banget. Trequartista itu kan mainnya di antara lini. Nggak perlu lari paling kencang, tapi visinya itu yang nentuin arah serangan. Persis kayak PSAB. Nggak perlu bakar modal gede-gedean buat bikin nilai. Cukup pakai visi dan eksekusi cerdas, profit langsung jadi arus kas super kuat. Jadi, inilah duet maut di lini depan kita. Di satu sisi ada Archie si poacher yang jago finishing dengan margin paling tebal. Di sisi lain ada PSAB si trequartista yang super efisien mengubah laba jadi duit beneran. Dua-duanya striker top, tapi filosofi mainnya beda total. Oke, dari lini depan kita mundur sedikit ke tengah. Tim hebat manapun butuh jenderal lapangan tengah kan? Nah, pemain yang satu ini tugasnya bukan cuma cetak gol, tapi ngendalin permainan dari A sampai Z. Dan jenderal kita ini adalah Antam. Posisinya kalau di sepak bola Italia itu regista, playmaker yang mainnya agak ke dalam, tugasnya yaitu ngatur tempo, ngalirin bola ke seluruh lapangan. Statistik Antam ini beda banget sama dua striker tadi. Kita lupain dulu soal margin tebel, fokusnya ke sini, dominasi. Pendapatannya 72 triliun rupiah. Ini bukan soal setajam apa finishingnya, ini soal volume, soal skala. Dan lihat, distribusinya, 81,8% revenue itu dari pemurnian. Artinya apa? Antam itu bukan cuma nambang, tapi dia itu kayak operator menara kontrol buat industrinya. Marginnya emang tipis, 9%-an. Tapi karena dia yang nguasain aliran bolanya, ya dialah yang mendikte permainan. Jadi, poin pentingnya ini, jangan lihat Antam dari marginnya, tapi lihat dari kemampuannya mengontrol seluruh lapangan, dari hulu ke hilir. Dominasinya itu yang bikin dia kuat. Sip. Sekarang kita pindah ke pemain yang menurut saya paling menarik, dan mungkin paling sering disalahpahami. Pemain yang kalau kita lihat statistiknya sekarang, kelihatannya jelek. Tapi di balik itu, ada strategi jangka panjang yang super ambisius. Siapa dia? Dia adalah AMN. Perannya paling cocok kita sebut libero modern. Back yang nggak cuma jagain gawang, tapi justru jadi awal mula serangan dibangun dari belakang. Coba deh kita pelototin angkanya. Sepintas ngeri juga ya. Pendapatan anjlok 78%, rugi 175 juta dolar. Tapi di saat yang sama, mereka keluar duit buat investasi, capex, lebih dari 1 miliar dolar. Ini juga ada ceritanya. Apa tim ini lagi kacau? Nah, tenang dulu, jawabannya cuma satu kata, hilirisasi. Ini adalah pengorbanan yang disengaja. AMMN itu ibaratnya lagi sengaja kebobolan gol sekarang dengan stop ekspor bahan mentah. Buat apa? Ya buat pakai duit 1 miliar dolar itu untuk bangun stadion baru, yaitu smelter. Nanti, smelter ini yang akan ngubah bahan mentah jadi produk jadi yang harganya jauh lebih mahal. Jadi ini bukan kalah, ini investasi buat menang di musim-musim berikutnya. Oke, kita udah lihat semua pemain di posisinya masing-masing. Sebelum peluit akhir, yuk kita rangkum dulu formasi tim emas kita ini. Jadi formasinya begini. Di depan ada Archie, si poacher yang haus gol dengan marginnya yang tinggi. Di belakangnya ada PSAB si trequartista yang jenius dan super efisien soal arus kas. Di tengah ada Antam, sang regista, sang raja volume yang ngendaliin permainan. Dan di paling belakang ada AMMN si libero,
yang lagi sabar bangun pondasi buat masa depan. 4 pemain, 4 filosofi yang beda banget kan? Paham strateginya itu baru langkah pertama. Karena strategi di lapangan boleh beda-beda. Tapi skor akhirnya, ujung-ujungnya cuma satu, uang tunai. Nah, pertanyaannya sekarang, dari semua pemain ini, siapa yang uangnya beneran nyata dan siapa yang cuma angka cantik di atas kertas? Itu kita bongkar di pembahasan selanjutnya. Oke, mari kita bedah satu konsep yang krusial banget buat siapapun yang main di dunia bisnis atau investasi, yaitu bedanya antara laba yang cuman ada di kertas sama duit beneran yang masuk ke kantong perusahaan. Kita mulai dari sini ya, sebuah mantra bisnis yang kuat banget. Strategi sebagus apapun, secantik apapun, itu percuma kalau nggak jadi duit. Ingat, laba itu opini, tapi kas itu fakta. Terus, bedanya apa sih? Gini, laba akuntansi itu bisa kelihatan cakep di laporan keuangan. Soalnya di dalamnya ada hal-hal kayak biaya penyusutan aset yang sebenarnya nggak ngeluarin duit beneran. Nah, beda sama arus kas operasi atau CFO. Ini tuh duit real yang keluar masuk dari bisnis utama mereka. Inilah ibaratnya darah yang bikin perusahaan tetap hidup. Biar kebayang, yuk kita langsung aja terjun ke sektor tambang emas di Indonesia. Kita bakal intip 3 perusahaan dalam periode 9 bulan di tahun 2025. Dan yang menarik, masing-masing punya cerita soal duit kas yang, wah, beda banget. Nah, ini dia nih yang bikin seru. Coba lihat tabelnya. Ada PSAB, laba bersihnya cuma 39 jutaan dolar. Tapi arus kas operasinya gila 128 juta dolar. Terus kita lihat lawannya, AMMN, rugi 175 juta dolar dan arus kasnya minus hampir 900 juta dolar. Loh, kok bisa gini? Ada apa sebenarnya? Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama, PSAB. Kita akan lihat gimana perusahaan ini jago banget, kayak seorang master dalam mengubah laba jadi duit beneran. Perhatiin angka ini, 3,28 kali. Ini penting banget. Artinya gini, buat setiap $1 laba yang ditulis PSAB di laporannya, mereka berhasil ngasilin $3,28 duit kas beneran. Wow, ini namanya efisiensi tingkat dewa. Grafik ini nunjukin poinnya dengan jelas banget kan? Lihat deh, batang laba bersihnya jadi kelihatan kecil banget dibandingin sama batang arus kas operasinya yang menjulang tinggi. Nah, ini yang namanya kekuatan finansial sejati. Artinya apa? Bahkan setelah mereka belanja buat investasi atau capex, PSAB ini masih punya sisa duit kas banyak banget, lebih dari 109 juta dolar. Sisaan ini yang biasa disebut free cash flow. Ini kayak jaring pengaman finansial yang tebel banget. Nah, pemain kita yang kedua, Archie. Ini contoh perusahaan yang sehat dan normal. Arus kasnya positif, lebih dari cukup buat nutupin semua biaya belanja modalnya. Jadi mereka nggak perlu ngutang lagi buat investasi. Ini gambaran perusahaan yang stabil dan disiplin. Oke, sekarang siap-siap. Kita bakal lihat sesuatu yang kontras banget. Mari kita sambut AMMN, perusahaan yang kelihatannya lagi bakar duit dan jumlahnya itu nggak main-main loh. Perbandingannya bener-bener kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada PSAB yang lagi berenang di lautan duit. Di sisi lain, ada AMN yang arus kasnya minus hampir 900 juta dolar. Pertanyaannya, kok bisa? Apa yang lagi mereka lakuin? Eits, jangan langsung mikir ini tanda-tanda mau bangkrut. Bukan, ini adalah pilihan strategis. AMMN ini sengaja lagi puasa jualan ekspor konsentrat. Kenapa? Karena mereka lagi fokus bangun smelter baru. Ibaratnya, mereka nahan lapar sekarang demi pesta besar di masa depan. 1,06 miliar dolar. Sebanyak itulah duit yang AMMN gelontorkan buat belanja modal atau capex. Duit ini dipakai buat investasi aset fisik kayak pabrik dan mesin-mesin baru. Dan itu cuma dalam 9 bulan. Jadi aksi bakar duit besar-besaran ini sebenarnya buat modalin masa depan mereka. Jadi intinya gini, AMM ini bukan lagi di ambang kebangkrutan. Mereka lagi main long game. Mereka lagi ngelakuin transformasi besar-besaran. Dan ini didanai pakai utang jangka panjang yang jumlahnya gede banget. Ini adalah pertaruhan yang risikonya tinggi untuk masa depan perusahaan. Oke, setelah lihat 3 cerita yang beda banget tadi, terus apa pelajarannya buat kita? Kenapa kita harus peduli sama bedanya laba di atas kertas dan duit beneran? Ini ngajarin kita biar jadi lebih pinter dalam membaca situasi. Pertama, jangan cuma lihat angka laba di judul berita. Itu nggak selalu cerita lengkapnya.
Kedua, selalu cek arus kas operasinya buat tahu cerita sebenarnya, apakah perusahaan ini beneran ngasilin duit. Dan yang ketiga yang paling penting, pahami konteksnya. Arus kas negatif itu bisa jadi bahaya, tapi bisa juga, kayak di kasus AMMN, itu adalah sebuah investasi strategis. Jadi, tujuannya bukan buat nentuin siapa yang lebih baik atau lebih hebat, bukan. Tujuannya adalah biar kita paham kalau perusahaan-perusahaan ini main di cabang olahraga yang beda. PSAB itu kayak pelari maraton yang konsisten, sementara AMMN itu kayak atlet angkat besi yang lagi ngumpulin tenaga buat satu angkatan besar. Kita nggak bisa nilai mereka pakai cara yang sama, kan? Punya banyak duit kas emang bagus, bikin tenang. Tapi gimana ceritanya kalau satu-satunya lokasi paling penting buat perusahaan itu tiba-tiba kena bencana? Disinilah peta lokasi bisa jadi penentu nasib. Nah, di pembahasan selanjutnya kita bakal gali lebih dalam gimana risiko lokasi kadang-kadang bisa lebih ngeri daripada risiko keuangan. Oke, kali ini kita akan membedah saham-saham tambang emas, tapi kita nggak akan lihat laporan keuangannya. Kita akan lihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari peta lokasi mereka. Pernah kepikiran nggak punya uang banyak, strategi bisnis yang keren, tapi kok bisa gagal total cuma karena salah lokasi? Nah, kita akan coba jelajahi ini dengan melihat kenapa nasib geng Sulawesi itu beda banget sama raksasa NTB. Ini bakal nunjukin ke kita kalau geografi itu adalah faktor resiko yang sering banget kita lupain. Oke, perhentian pertama kita adalah Pulau Sulawesi. Pulau ini ramai banget, di mana ada beberapa pemain besar yang lokasinya tuh berdekatan kayak tetanggaan gitu. Coba lihat deh, ada Archie dan PSAB di utara, terus ada juga BRMS dan Antam di pulau yang sama. Mereka ini kan secara geografis membentuk satu klaster, satu geng. Artinya mereka berbagi ekosistem yang sama dan ya, nasib yang sama juga. Nah, ini dia yang menarik. Bertetangga itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, enak banget. Mereka bisa manfaatin infrastruktur dan logistik bareng-bareng, jadi biaya bisa lebih irit. Tapi, di sisi lain, ada risikonya. Kalau satu wilayah kena masalah, misalnya cuaca buruk atau ada gejolak sosial, ya semuanya bakal ikut ngerasain dampaknya. Contohnya Arsi, mereka ini jagoannya di klaster ini. Dengan fokus penuh di Sulawesi Utara, mereka bisa bekerja dengan sangat efisien dan hasilnya profitabilitas mereka tinggi banget. Sekarang, yuk kita pindah lokasi. Kita lihat strategi yang benar-benar kebalikannya. Ada satu raksasa yang memilih main sendirian, yaitu AMMN yang berdiri kokoh di Nusa Tenggara Barat. Dan kalau kita bilang raksasa, ini bukan main-main loh. Cadangan mereka di satu lokasi aja, di Batu Hijau, itu skalanya luar biasa besar. Salah satu yang terbesar di kawasan ini. Tapi, anehnya, dengan aset segede itu, perusahaan ini justru lagi rugi besar. Kok bisa? Tunggu dulu. Ini bukan tanda kegagalan. Ini adalah bagian dari sebuah rencana transisi yang super ambisius dan pastinya mahal. Mereka sengaja berhenti ekspor bahan mentah karena lagi bangun fasilitas pengolahan sendiri. Jadi mereka mengorbankan keuntungan jangka pendek demi kendali dan potensi profit yang jauh lebih besar di masa depan. Jadi intinya apa? AMN ini lagi all in, bertaruh segalanya di satu lokasi. Kalau berhasil, hasilnya bakal dahsyat. Tapi kalau lokasi ini kena masalah, ya nggak ada rencana cadangan. Nggak ada tambang lain yang bisa bantu nutupin. Oke, yang terakhir kita punya tipe pembangun kerajaan. Mereka ini menancapkan bendera di banyak pulau. Tujuannya? Tentu saja untuk menghindari resiko kalau cuma punya satu andalan. Contoh paling jelasnya ya Antam. Lihat saja operasinya tersebar di seluruh Indonesia. Dan mereka nggak cuma diversifikasi lokasi, tapi juga komoditas. Dari emas, nikel, sampai bauksit. BRMS juga sama. Mereka menerapkan model diversifikasi ini. Punya proyek yang tersebar dari Sumatera sampai Sulawesi. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Tapi, tentu saja, strategi main aman dengan diversifikasi ini ada harganya. Mengelola kerajaan yang lokasinya terpencar-pencar itu secara logistik pasti pusing banget dan biayanya juga jadi jauh lebih kompleks. Nah, setelah kita lihat 3 strategi utama di peta harta karun ini, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda, mana sih gaya yang paling cocok buat Anda? Apakah Anda tipe poacher atau striker? Tipe investor yang suka pemain spesialis yang efisien banget di satu area, seperti Arsi yang jago mengubah setiap peluang jadi gol keuntungan. Atau Anda lebih kayak libero, seorang back modern, tipe investor yang sabar membangun pertahanan dari belakang, rela menanggung rugi sementara demi kemenangan jangka panjang, persis seperti yang AMMN lakukan. Atau mungkin Anda ini seorang gelandang box to box, pemain serba bisa yang ada di mana-mana.
Ini adalah tipe investor yang lebih memilih keamanan dan ketahanan dari pemain yang terdiversifikasi seperti Antam atau BRMS. Pada akhirnya, Anda yang harus memutuskan apa yang Anda cari. Nilai terkonsentrasi dari satu mutiara yang sempurna atau potensi yang tersebar dari sekarung penuh tiram. Coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Kepribadian investasi Anda itu lebih cocok jadi penyerang yang jago cetak skor atau bek sabar yang membangun pondasi dari awal? Dan ini semua membawa kita kembali ke peta di awal. Jadi, Anda mau bertaruh di satu pulau harta karun yang kaya raya? Atau Anda mau menyebar taruhan Anda ke seluruh kepulauan? Jawabannya ada di tangan Anda.